Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ridho Pangestu. Baik, kali ini teman-teman semua kita akan mempelajari praktikum 3 dari komputasi 1, di mana di praktikum 2 sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membuat fungsi yang sederhana, yaitu yang dilengkapi dengan input ya. Untuk soal latihannya sendiri telah ada pembahasannya, silakan kalian cek dan pelajari yang sudah diuploadnya. Baik, kita memasuki praktikum 3. Kita buka modulnya ini, dimana yang pertama ini adalah membuat program. Langsung saja ini latihannya. Untuk buat program sendiri kita lakukan di command window. Di sini ya, di new script. Di sini adalah letak kalian bisa membuat program, mau diedit, mau dikasih keterangan, di sini bebas. Ini kita buka latihannya. Bahwa kita ingin mencari karakteristik pompa seperti yang tertera di modul, di mana rumusnya adalah HM adalah heat pompa, di mana rumusnya adalah 3718,5 dikurang 2,3496 Q dan seterusnya. Untuk menghitung HM kita membutuhkan nilai Q. Ini adalah debit aliran, di mana rumus debit adalah luas, berarti di sini luas dari pipa dikali dengan kecepatan alir yang ada di dalam pipa atau V, di mana luas pipa adalah P per 4 kali D pangkat 2, kemudian nanti dikali dengan velocity untuk menghitung debit, sehingga yang urutan yang perlu kita masukkan adalah nilai V dan D nya terlebih dahulu, kemudian rumus menghitung debit, baru terakhir rumus menghitung karakteristik pompa. Oke. Baik, ini mari kita coba di MATLAB. Nah, untuk yang versi Android sendiri, untuk mengetikkan ini, membuat program, karena yang Android itu terbatas, maka nanti harus kalian ketikannya di command window, karena versi Android hanya ada command window. Jadi nanti kalau di command window itu tidak bisa filenya di save ya. Dia hanya bisa mengetik, mengeran, mengetik dan mengeran. Ya kalau ingin menge-save ya kalian copy yang sudah diketikkan, kemudian bisa nanti di save dalam bentuk Word ya. Baik, kita coba latihannya. Praktikum 3. Ini kita menghitung karakteristik pompa. Pertama kita bisa meng-clear. Jadi nanti clear all, kemudian kita CLC. Clear all untuk menghapus data-data dari m-file yang sebelumnya di run, biar bila ada variabel yang sama simbolnya itu enggak saling tercampur adukkan, karena secara memorinya sudah dihapus ya. Oke, kita masukkan datanya. Pertama adalah D, diameternya 4, ini adalah diameter pipa, kemudian nilai V, kecepatan alirnya adalah 278, ini kecepatan alir di pipa, kemudian baru menghitung debit, dimana Q sama dengan luasnya adalah P dibagi 4 dikali diameternya pangkat 2, kemudian dikali dengan V. Baru yang terakhir menghitung karakteristik pompa.
mana HM sama dengan 3718,5 dikurang 2,363496 dikali dengan Q ditambah 7,8474 kali 10 pangkat minus 4 bisa juga ditulis dalam E-4 dikali debit pangkat 2 dikurang 9,5812 kali 10 pangkat min 8 ini dikali Q pangkat 3. Oke. Tahap terakhir adalah menampilkan hasilnya. Menampilkan hasil sendiri itu nanti ada dua metode. Ada dua metode. Yang pertama adalah display, yang kedua adalah dengan fprintf. Kita coba yang display terlebih dahulu, yaitu dengan cara display buka kurung. Ini kalau kita ingin menampilkan HM-nya saja tanpa keterangan apapun, bisa mengetikkan seperti ini, display buka kurung HM. Nah, seperti ini. Ini coba kita save. Kita beri nama misal karakteristik pompa, baru kemudian kita run. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah ada di sini. Sudah keluar ya hasilnya. Kita coba lagi, kita buka. Kita cek lagi. Ini angkanya ini 3718 ya tadi. Coba kita run. Hasilnya 12025 plus 3 berarti 1202,5. Apakah sama? Di modul 1002 beda ya. Coba kita cek, sepertinya ada yang typo. Di HM 3718. Nah, ini tipe nih. Ini 3718. Oke, sudah sama. Berarti nanti tampilan hasilnya cuma seperti ini. Nah, ketika kita ingin memberikan berupa keterangan, maka kita perlu setelah display buka kurung, kasih kurung siku, ketik, kemudian kita ingin memberi nama apa yang ingin ditampilkan. Misal hasil hitung HM sama dengan, baru ketik lagi koma num2 str buka kurung, yang ingin ditampilkan adalah HM. Ini tutup kurung lagi. Nah, berarti nanti yang ada di dalam petik satu ini adalah yang ingin kita tampilkan di common window ketika di run. Jadi ketika di run hasilnya seperti ini. Yang kita ketikkan tadi keluar di sini. Hasil hitung 1002,4883. Oke, ini sudah sama. Berikutnya adalah dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan metode fprintf. Nah, untuk metode fprintf sendiri, ini mari kita coba. Kita ketikkan fprintf. Nah, bedanya di sini lebih gampang ya. Setelah ketik, kita ketikin kata-kata yang ingin ditampilkan, yaitu hasil hitung HM sama dengan. Baru kita masukkan apa namanya codingnya ya. Dimana misal persen 4.3f, ini aja 3.4f. Nah, angka 3 di sini melambangkan spasinya,
berarti kita ingin menampilkan hasil dengan spasi 3. Sedangkan angka 4 di sini yang di belakang koma, ini artinya bahwa kita ingin menampilkan hasilnya berapa angka di belakang koma. Jadi seperti itu. Jadi nanti hasilnya spasinya 3 dan hasilnya dengan 4 angka di belakang koma. Setelah kita ketikkan ini, kemudian kita buat tulis garis miring dan N. Titik, koma, kemudian hasilnya adalah yang ingin ditampilkan HM. Tutup kurung. Putaran. Nah, hasilnya oke, hasilnya sama saja ya, tapi lebih gampang dan juga lebih banyak keuntungan, dimana kita bisa membuat desain berapa angka di belakang koma dan juga spasinya ya terserah kita mau berapa. Keuntungannya di situ menggunakan fprintf. Selain itu, untuk data yang banyak dengan fprintf dapat ditampilkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel nanti ya. Misal ada kasus di mana kita ingin memvariasikan nilai diameter pipa di sini, dan juga kecepatan alirnya divariasiin. Berarti seperti dalam praktikum 2 kita membuat fungsi input. Jadi nanti D sama dengan input buka kurung nilai D. Oke, terus kurung. Begitu juga dengan V. Input, kata-katanya kita ingin apa yang ditampilkan, misal nilai V sama dengan D seperti ini. Kemudian kita run, nanti diminta masukkan nilai D. D nya terserah kita dong mau berapa, misal 4 seperti di modul ya, 4, V nya 278, hasilnya 1002,4883. Kalau cara seperti ini lebih simpel ya, lebih enak, karena kita ingin memvariasikan nilai diameter dan juga velocity-nya tanpa harus mengubah angka secara manual yang ada di program. Misal kita pengen nilai D-nya lebih dari 1, misal ada 4, ada 8, V-nya tetap 278. Aduh, error. Pemirsa, ketika error, silakan kalian baca dulu errornya apa. Ya, di sini dikasih keterangan error menggunakan tanda pangkat. Ya. Tanda pangkat. Di sini keterangannya incorrect dimension for raising a matrix to a power. Dimensi matriksnya nggak bisa diaplikasikan untuk operasi perpangkatan. Karena apa? Karena nilai D-nya di sini sebagai operasi matriks. Sedangkan dalam rumus ini belum bisa membaca perkalian matriks, sehingga caranya bisa merubah rumusnya ke dalam model matriks atau nilai diameternya yang matriks dirubah ke dalam bentuk vektor. Yang paling enak adalah mengubah diameternya dalam nanti model vektor. Jadi kita ingin merubah perkalian vektor. Berarti dalam rumusnya untuk mengubah perkalian vektor dalam operasi perpangkatan, di sini yang paling dikhususkan adalah perpangkatan, dan juga nanti perkalian dan pembagian harus dilengkapi dengan titik. Kita buka lagi. Kita buka nilai Pi, rumusnya di sini. Bahwa sebelum pembagian kita kasihkan tanda titik, sebelum perkalian juga, sebelum perpangkatan, perkalian. Di semuanya, termasuk di HM, karena di sini ada perkalian. Kita kasihkan titik di sini, titik, semuanya dikasih. Oke, kalau sudah semua bisa di run kembali.
Tadi diameternya variasinya 4 dengan 8. V-nya 278, enter. Hasilnya ada 2 nilai HM. Berarti nilai HM yang minus, ini artinya untuk khusus karakteristik pompa ini sendiri, heat pompanya itu, kekuatan pompanya nggak sanggup untuk memompa cairan dengan kecepatan 278 dan juga diameter pipanya 8. Berarti nanti volumenya terlalu besar, debitnya terlalu besar ya. Kalau D-nya tinggi, debitnya kan juga tinggi. Berarti nggak mampu nanti. Kita bisa run lagi. Misal variasi diameternya dari 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan velocity-nya 278. Ini dapat nih. Nah, dengan diameter 1, heat pompanya 3200 sekian. Semakin besar heat pompanya juga semakin kecil. Gitu ya. Karakteristik pompa HM-nya kecil. Dalam satu keadaan nanti bisa sampai 0 bahkan minus seperti yang tadi. Oke. Terus kalau ingin memvariasikan nilai V, bisa nggak? Bisa. Kita coba lagi, misal diameternya 1, 2, 3. V-nya kita variasiin. Tetapi karena ini D dan V ini masuk di rumus debit nantinya, dan ini merupakan kita sudah ubah ke dalam perkalian vektor, maka jumlahnya harus sama. Itu misal V-nya 100, 150, 200. Ada 3 variasi. Jadi nanti variasi pertama adalah diameter 1 V-nya 100, diameter 2 V-nya 150, 3 dengan 200. Karena perkalian vektor, ya dia yang selurus 1 dengan 100, 2 dengan 150. Jadi enter bisa nanti. Tapi ketika dia susunannya berbeda, matriks yang di sini, misalnya 4, 5, 6, misal V-nya hanya 2 sama 3. Ini tidak bisa. Oke. Berarti syaratnya udah tahu ya. Oke. Kalau begitu, berikutnya adalah kita akan latihan. Nih. Kita buka latihan soal. Oke, ini. Untuk latihan 3, untuk latihan di praktikum 3 ini, kita diminta untuk membuat program MATLAB di mana menghitung kesetimbangan reaksi. Berarti ini kan ada reaksi. Di sini diketahui data-datanya dan juga rumusnya. Yang pertama, datanya ada tekanan 20 atm, konstanta B-nya 4500, konstanta A-nya 8 kali 10 pangkat minus 6, konversinya 0,4. Dengan rumus PAPBPC. PAPBPC di sini sebagai tekanan parsial. PA berarti tekanan parsial senyawa A, PB untuk senyawa B, PC untuk senyawa C. Kemudian untuk kesetimbangannya, K sama dengan PC per PA per PB. Kalau begini dapat kita tebak konstanta kesetimbangan adalah gimana nanti tekanan parsial. Ini untuk yang gas ya, tekanan parsial dari produk dibagi dengan reaktan dipangkatkan koefisiennya. Berarti kalau begini reaksinya dapat kita ketahui bahwa A plus 2B menjadi C nanti reaksinya. Oke, kita coba di sini diminta menghitung nilai konstanta kesetimbangan. Berarti nilai K, kemudian suhu alias T. Berarti nanti step-stepnya gimana? Kita masukin data dulu ini, P, nilai B, nilai X, nilai A. Kalau sudah,
kita masukkan nilai ini, rumusnya kita masukkan, rumus PA, PB, PC. Kalau sudah, kita bisa menghitung nilai K besar ini, kata kesetimbangan, kita dapat nilai K. Kalau konstanta kesetimbangannya sudah dapat, suhu dapat dicari ya. Ini rumusnya. Baik, kita coba. Nah, silakan buat new editor ya di sini, plus ditambahkan aja. Nah, bikin latihan praktikum 3, menghitung konstanta kesetimbangan. Oke, kita clear aja, clear all, save. Yang perlu dimasukkan pertama adalah data-data. Kita masukin dulu datanya. Ada P20, satuannya dalam ATM, kemudian B 4500 ini dalam Kelvin, kemudian konversinya adalah 0,4, ini adalah konversi, nilai konstantaannya adalah 8 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Kalau sudah, kita masukin rumusnya. Rumus menghitung PA, PB, dan PC. Dipastikan bahwa tidak ada typo dan juga tanda kurungnya benar ya, antara pembilang dan penyebut. Oke. Masukkan PA sama dengan P dikali apa? Dikali 0,25 dikali 1 min X, kemudian dibagi dengan 1 min 0,5 kali X. Oke, kemudian PB sama dengan P dikali, ini ada di modul, 0,75 kurang 0,5 kali X dibagi 1 min 0,5 X. Kemudian PC, P dikali 0,25 X dibagi 1 min 0,5 kali X. Nah, oke, kalau sudah, baru kita menghitung konstanta kesetimbangannya. Masukkan rumus K. K sama dengan nilai PC dibagi PA, ini dikasih kurung ya, karena ini menyebut PA dikali PC pangkat 2. Kalau sudah, baru menghitung suhu kesetimbangannya. Gimana? Berarti nanti T sama dengan B dibagi, tak kurung, tetap ingat rumusnya B per len KA, K per A. Len di MATLAB ditulisnya sebagai log, berarti log K per A ya. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal kita display, tampilkan hasil. Bisa menggunakan display atau fprintf, nanti bebas ya. Misal yang akan saya gunakan printf ya, inti fprintf, gak kurung, yang ingin ditampilkan pertama adalah nilai konstanta kesetimbangan. Misal kita bikin dulu ya, hasil hitung. Hasil hitungnya gimana nanti.
Oke ya. Kemudian f'(f), misal mau dikasih pembatas ya boleh. Nah ini nanti f'(f) lagi. Pertama adalah konstanta kesetimbangan. Kita ingin spasi 2, angka di belakang komanya 5, f miring n, ditampilkan adalah nilai k ya. Kemudian yang terakhir kita tampilkan suhu kesetimbangan. Misal di angka di belakang koma ya, itu berarti T. Ingin ditampilkan satuannya dalam Kelvin. Setelah persen 2.3 F kasih saja Kelvin. Sudah di save. Misal namanya konstanta kesetimbangan. Terus di run. Hasilnya adalah ini. Apakah sama? Apakah beda? Oh, ternyata beda. Nah, yang pertama dilakukan dulu, pastikan dulu bahwa programnya benar, yaitu dengan diciri-cirikan dengan tidak error. Nah, ini sudah tidak error, tapi hasilnya salah. Ketika kalian menemukan seperti ini, kalian cek lagi programnya. Pertama dari datanya, silakan dicek dan semuanya. Oke, ini mari kita cek. Oh, ini PC PA per PB ya. Soalnya dah errornya sudah, salahnya udah ketemu. Oke, hasilnya sama. Oke, hasilnya sudah sama. Silakan mencoba. Ya, hasilnya sudah sama. Untuk penampilan hasil, kalian juga bisa menggunakan display. Nah, untuk latihan, untuk tugas kalian nanti itu sudah ada di sini. Nah, kalau untuk latihannya, diketahui konversi kesetimbangannya 0,6. Berarti X-nya 0,6. Nah, ini konversi kesetimbangan. Hitunglah suhu supaya konversinya itu tercapai 80% dari konversi kesetimbangan. Konversi kesetimbangan itu adalah konversi maksimum yang dapat dicapai, yaitu 0,6. Kalau 80% dari 0,6 berarti berapa? 0,48. Berarti dicari suhu ketika X-nya 0,48. Berarti kalian dapat memasukkan nilai X-nya. Kan X-nya udah diketahui. PA, PB, PC diketahui. Otomatis nilai K-nya diketahui. Kan? Nah, sudah tahu, otomatis suhunya bisa dicari. Jadi gitu ya. Konversi kesetimbangannya 0,6, ini konversi maksimum. Sedangkan konversi yang tercapai itu 80% dari konversi maksimumnya. Berarti nanti XX sama dengan 0,8 dikali
0,6. Begitu. Silakan kalian coba. Berikutnya adalah kita akan latihan. Ini adalah latihan menghitung CP. Nah, ini basicnya yang ada di dalam mata kuliah ATK. ATK di sini sudah menghitung CP ya dulu ya. ATK, mungkin ATK 2 ya, yang bab tentang neraca panas. Nah, di sini diketahui ada suatu campuran gas yang terdiri dari CH4 atau metana, kemudian ada air, hidrogen, karbon dioksida, dan juga karbon monoksida dengan komposisinya sekian dan suhunya sekian. Diminta menghitung kapasitas panas pada suhu tersebut, kapasitas panas campuran. Oke. Baik, ini akan kita coba. Ini datanya. Untuk memudahkan kalian menghitung ya, silahkan nih mungkin bisa kalian screen capture. Nih. Baik. Kita akan coba di MATLAB. Praktikum 3, menghitung konstanta, menghitung kapasitas panas campuran. Bisa di clear all, boleh Chelsea. Pertama yang harus kita masukkan adalah apa? Yaitu data-data dari fraksinya. Misal kita bikin urutan ya. Tadi gasnya itu ada CH4, kemudian ada H2O, ada hidrogen, ada CO2 dan juga CO. Nah, untuk komposisi, misal kita ketikkan adalah nilai X ya. Nah, X-nya berapa aja? Pertama yang CH4, kita bisa CH4 0,22, kita bisa ketikkan dalam model matriks sepertinya 0,22. H2O 0,12, kemudian hidrogen ada 41%, CO2 ada 0,13, dan juga CO ada 0,12. CH4 yang ini, H2O yang kedua, kolom ketiga untuk hidrogen, CO2 yang ini, kemudian CO. Ya. Kalau sudah, pertama yang kita butuhkan adalah data A, B, C, D. Kita sampai C aja ya, biar nggak begitu panjang. Nilai data ABC untuk kapasitas panas. Ingat ya, yang pertama urutannya CH4, H2O, H2, CO2, dan CO. Pertama nilai A. Nilai A CH4 min 17,89, H2O min 57,80, hidrogennya 0, CO2-nya min 94,05, CO-nya min 26,42. Nilai B kita masukkan. Nah, ini nilai HF ya, sorry. HF. Kita masukin di sini. HF ini adalah panas
pembentukan. Ini selain menghitung CP, kita juga bisa menghitung nilai panas pembentukannya nanti ya. Nilai panas pembentukan bila ada reaksi ya, reaksinya. Oke, kita masukkan nilai A-nya. Pertama 38 untuk CH4 38,3870, sekarang kalian masukin. Untuk H2O H2 17 6386, CO2 19 0223, kemudian 29,0063. Kemudian nilai B min 7,3664 min 2, kemudian min 9,6506 min 3, kemudian 6,7005 min 2, 7,9629 min 2, dan yang terakhir 2,49 23 min 3. Terakhir nilai C 2,9098 min 4, kemudian 3,2998 min 5, min 1,3148 min 4, min 7,3707 min 5, dan yang terakhir min 1,8644 min 5. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan nilai CP. Nah, karena di sini ada senyawanya itu ada C4, H2O, H2, CO2 dan CO, ini ada 5. Kita masukkan satu. Nah, kita buat CP. Ini kita buat cara yang manual ya, yang lumayan panjang. Untuk cara yang lebih singkat, nanti cara ini dapat kita kerjakan ketika kita sudah masuk ke praktikum 4 nanti ya, supaya bisa lebih sederhana lagi. Tapi kita sekarang yang sebagai praktikum 3 dulu ya. Misal kita buat CP1, ini aja ya, atau enggak CH4 ya, sama dengan rumus CP adalah apa? Nilai A, berarti CH4 tadi kan yang pertama, berarti A1 ditambah B1 dikali T, kan A plus BT ditambah C kali T pangkat 2, ini C1 dikali T pangkat 2. Otomatis kan butuh nilai T ya. Tadi kita belum masukin nilai T nya, kita masukin saja di sini. T nya suhunya adalah, misal kita pengen dalam suhu 30 derajat Celcius ditambah 273,15 supaya jadi Kelvin. Nah, yang punya CH4 udah ini. Nilai CP CH4 A plus B kali T plus C T pangkat 2. Nah, kita copy aja. Paste untuk H2O. CP H2O. H2O urutan kedua. Diganti dengan 2. Ini. Nah, paste lagi untuk H2.
H2 komponennya di sini urutan ketiga ya. Ya. Terus kemudian CO2. Ini yang keempat. Dan yang terakhir adalah CP-nya untuk CO. 5. Oke. Nah, dan yang terakhir adalah CP campuran. CP campuran sama dengan CP masing-masing dikali dengan nilai kadarnya atau komposisinya berapa. Berarti CpCH4 dikali dengan komposisinya tadi X yang pertama, tambah CpH2O kali X yang kedua, tambah dan seterusnya gitu ya. CpH2 dikali X yang ketiga ditambah CpCO2 dikali X4 dan yang terakhir CpCO dikali X-nya yang kelima. Terakhir kalau sudah baru kita display. Tampilkan hasil. Misal kita ingin cuma CP campuran saja yang ditampilkan. Berarti nanti F kapasitas panas campuran sama dengan misal P4 angka belakang koma 4 spasi ya. Misal kita ingin masukin satuan untuk CP sendiri, biasanya satuannya bisa dalam joule per mol Kelvin atau bisa kalori per mol Kelvin. Yang untuk kasus ini dalam joule per mol Kelvin. Tinggal kita masukin, ditampilkan adalah CP cam. Oke. Kemudian ini kita save, namanya kapasitas panas campuran. Kita run, kita lihat hasilnya. Kapasitas panas campurannya pada suhu tadi 30 derajat Celcius adalah 32,2160. Bila ingin menampilkan CP yang lain, silakan kalian tambahkan sendiri di sini hasilnya. Silakan kalian display sendiri untuk CH4, H2O, H2, CO2 dan CO. Jadi seperti itu caranya. Oke. Untuk kalian latihan, silahkan kalian coba ini. Latihan. Hitunglah CP campuran. Ini ya. Tadi CP-nya udah dihitung. Yang belum dihitung adalah nilai HF-nya ya. Nilai HF. Hitunglah panas reaksinya bila diketahui ada reaksi seperti ini. Misal ada CH4 bereaksi dengan di sini nggak ada molekul oksigen ya. Coba kita cari reaksi CH4 dan H2O ya, kita coba
CH4 dengan air H2O nanti menghasilkan CO2 plus H2. H2-nya C-nya 1, kanan 1, H-nya kiri 6, kanan kurang 3. Untuk oksigennya sendiri kanan 2, oke, berarti nanti hasilnya gini ya, biar sama. Nah, karbon monoksida ya. Nah, ini udah setara, silakan kalian hitung. Yang pertama adalah nilai HF. Yang kedua adalah, karena kita tadi telah menghitung konstanta kesetimbangan, kalian hitung nilai konstanta kesetimbangannya. Konstanta kesetimbangan bila nilai PA, nilai P yang CH4 itu aja ya. Ini aja, nilai P total adalah 4 atm, dimana untuk fraksinya komposisi CH4 berbanding H2O berbanding CO berbanding H2 itu adalah dimana 0, ya, 0,3 berbanding 0,25 ya, berbanding 0,2 berbanding 0,3 berbanding 0,25. Nah, silakan kalian hitung nilai K besar. Jadi nanti K besar tekanan dari produk ini dibagi tekanan parsial yang reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing. Oke, silakan ini nanti untuk kalian latihan ya. Ini untuk PR. Baik, demikian untuk praktikum komputasi 3 yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, dapat kalian tanyakan di komentar video ini, atau dapat kalian tanyakan secara langsung ke asistennya yang melalui grup WhatsApp ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.